Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan kami dari kelas 3 akan berpresentasi. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu anggota-anggota kami. Ini saya Ainaya Azuri Narko, saya Reika Gesniati Sihombing, Saya Rafina Danisa Zahra. Saya Nisa Larsati. kami dari kelas 3. Oke, kami akan memulai presentasi kami. Yaitu latar belakang yang akan dibawakan oleh saya. Latar belakang siklus kehidupan masyarakat itu adalah rangkaian kehidupan individu yang berkonteks sosial dari dia lahir hingga dia meninggal dunia. Terus dalam setiap siklus ini mereka tuh memiliki peran, terus tanggung jawab dan makna yang berbeda-beda. Pada tiap fase ini, pada fase ini itu tuh mengalami proses sosialisasi di mana nilai, norma dan peran-peran itu ditanamkan agar mereka dapat menjalankan fungsi mereka untuk memahami bagaimana nilai dan budaya dan norma sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta bagaimana struktur sosial membentuk perilaku dan identitas individu sepanjang hidup. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu apa definisi dari siklus kehidupan masyarakat, terus apa saja tahap-tahap yang terdapat pada siklus kehidupan masyarakat, terus apa saja contoh dari kehidupan di masyarakat. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui definisi dari siklus kehidupan masyarakat, untuk mengetahui tahap-tahap yang terdapat dalam siklus masyarakat, dan untuk mengetahui contoh dari siklus kehidupan masyarakat. Definisi siklus masyarakat akan dijelaskan oleh Ainaya. Jadi sesuai dengan tujuan dari presentasi kami ini adalah untuk mengetahui definisi dari siklus masyarakat. Jadi siklus kehidupan masyarakat adalah perjalanan yang dilalui oleh setiap individu dari lahir hingga meninggal, yang diatur oleh norma, nilai, dan tradisi dalam komunitasnya. Dalam setiap fase kehidupan, masyarakat memberikan peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan aturan dan budaya setempat. Perjalanan ini dimulai dari kelahiran, di mana individu dikenalkan pada identitas dan nilai-nilai keluarga serta budaya yang melekat pada dirinya. Kehadiran seorang anak seringkali disambut dengan sukacita dan upacara tertentu sebagai simbol diterimanya dia ke dalam komunitas yang lebih besar. Siklus kehidupan masyarakat merujuk pada rangkaian tahapan yang dilalui oleh individu dan komunitas dari kelahiran hingga kematian. Setiap tahap memiliki karakteristik dan perubahan yang unik yang mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antar individu. Siklus kehidupan masyarakat terdiri dari berbagai tahapan saling berhubungan menghadirkan perjalanan individu dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tahap-tahap siklus masyarakat yang akan dibawakan oleh Revina. Baik, selanjutnya tahap-tahap siklus dalam masyarakat yaitu ada terbagi menjadi 5, yaitu kelahiran. Kelahiran merupakan tahap awal dalam siklus kehidupan masyarakat di mana menandakan eksistensi individu. Pada tahap ini, berbagai faktor sosial budaya mempengaruhi makna kelahiran termasuk dalam tradisi dan harapan keluarga. Yang kedua ada pertumbuhan. Pertumbuhan menunjukkan perkembangan individu dari tahap anak-anak menuju tahap remaja yang lebih kompleks, di mana pendidikan dan interaksi sosial menjadi krusial membentuk kepribadian dan nilai-nilai hidup yang dianut individu dalam masyarakat. Yang ketiga ada dewasa. Dewasa adalah fase di mana individu berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Pada tahap ini, tanggung jawab seperti pekerjaan dan keluarga diemban mencerminkan peran individu dalam dinamika sosial dan ekonomi. Yang keempat ada penuaan. Penuaan mencerminkan perubahan fisik dan sosial yang dialami individu seiring bertambahnya usia. Tahap ini seringkali membawa tantangan seperti kesehatan dan penyesuaian dengan perubahan peran sosial yang mempengaruhi interaksi dalam komunitas. Yang kelima ada kematian. Kematian adalah akhir dari siklus kehidupan individu, menandai berakhirnya perjalanan sosial-emosional dan fisik. Proses ini dapat memicu perubahan dalam struktur keluarga dan masyarakat, serta memunculkan berbagai ritual dan tradisi penghormatan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi contoh siklus masyarakat yang akan disampaikan oleh Anissa. Sama kayak yang dibilang sama Regina tadi. Yang pertama contoh kasus siklus masyarakat
kelahiran, kehidupan, dan kematian. Di sini Oswald Spengler bilang kalau siklus kehidupan manusia itu berkaitan dengan kelahiran, kehidupan, dan kematian. Ya, pertama-tama kamu lahir ke bumi dari seorang bayi kecil gitu, terus diasuh sama orang tua, jadi balita, remaja, dewasa, terus kerja, punya keluarga, dan apa akhirnya kamu meninggal lagi. Jadi itu termasuk dalam siklus kehidupan. Lalu yang kedua ada revolusi industri. Revolusi industri ini contohnya adalah revolusi industri di tahun 1760 sampai 1850-an. Revolusi industri ini adalah suatu fenomena perubahan dan perkembangan teknologi mulai dari bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi maupun kehidupan. Pada masa revolusi industri ini, masyarakat mulai mengenal mesin dan perlahan-lahan beberapa pekerjaan pun mulai digantikan oleh mesin-mesin tadi. Dan tidak hanya teknologi, revolusi industri juga membawa perubahan terkait penghasilan para pekerja. Perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan revolusi ini merupakan salah satu contoh teori siklus dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga ada contoh siklus masyarakat di kerajaan Majapahit. Itu ada bangkit dan runtuhnya kerajaan Majapahit yang merupakan contoh teori siklus dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah penyampaian materi yang telah kami sampaikan sebagai kesimpulan saran. Jadi kesimpulannya itu adalah siklus kehidupan di masyarakat itu rangkaian tahapan hidup yang dilalui setiap orang dari dia lahir sampai meninggal. Setiap tahap kehidupan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya yang berlaku. Itu ada sarannya yaitu untuk mengenai siklus kehidupan masyarakat dan kehidupan sosiologi, itu berharap para pembaca lebih memahami siklus kehidupan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih, kami sudah selesai. Tapi sebelum itu kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang belum mengerti boleh angkat tangannya. Kami hanya membuka 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan cukup. Ada yang mau bertanya? Oke, ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Sabila Ramawati dari Kementerian Pertanian pada kelompok 3 mengenai siklus masyarakat yang tadi di studi kelas kalau nggak salah dibahas revolusi industri. Ya, ada. Itu kan tadi kalian bahas ada poin-poin ketika manusia atau masyarakat itu digantikan oleh mesin-mesin produksi. Lalu bagaimana dampak dari perubahan tersebut pada masyarakat di era sekarang? Karena yang seperti yang kita tahu, di era sekarang itu sudah banyak sekali mesin-mesin yang diproduksi, mesin-mesin produksi yang keluar menggantikan tenaga kerja manusia. Pertanyaan saya adalah dampak apa yang diberikan dari perubahan tersebut kepada siklus kehidupan di era sekarang? Oke. Kami tampung dulu ya Nyimas. Oke, pertanyaan kedua. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman? Ini mau bertanya lagi? Ini ada pertanyaan? Ayo Rasya, nanya Rasya. Tentang siklus kehidupan. Baru masuk ya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya mau bertanya Rike. Betul.
kehidupan masyarakat. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan ialah terkait tentang generasi. Nah, norma sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apakah misalnya tidak ada kelahiran disebabkan oleh seluruh masyarakat di suatu negara berpikiran untuk tidak berencana membuat anak? Yes. Nah, apakah itu menjadi salah satu permasalahan siklus kehidupan masyarakat yang akan terjadi atau pemutusan generasi? Jadi intinya, apakah selfie itu bakalan memutus siklus kehidupan itu? Iya. Terima kasih. Jadi dari kelompok mana? Kelompok 6. Terima kasih. Kami tonton dulu ya, Ki. Oke teman-teman, jadi kami sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kedua teman kita tadi. Oke, yang pertama pertanyaan dari Nining yang akan dijawab oleh Ainaya. Jadi dampak dari revolusi industri itu terhadap kehidupan kita sekarang itu salah satunya adalah ilmu sosiologi. Jadi yang seperti kita tahu, ilmu sosiologi sendiri itu masuk setelah adanya revolusi industri. Jadi kita bisa melihat dunia dari sudut pandang sosiologi itu juga karena revolusi industri. Dan juga di Indonesia itu ada dari dampak revolusi industri itu antara lain seperti munculnya industri gula, terus munculnya imperialisme modern di Indonesia, diterapkannya kebijakan undang-undang gula, Sinkerwet oleh pemerintah kolonial Belanda, dan pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya dampak revolusi tersebut itu menimbulkan dampak yang masif pada segala aspek kehidupan kita, bukan hanya Inggris saja. Seperti cepatnya pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya sistem transportasi di dunia juga itu disebabkan oleh revolusi industri. Tapi tidak semua hal tuh ada dampak positifnya kan, jadi ada dampak negatifnya juga. Dan apa yang termasuk tuh seperti eksploitasi tenaga kerja, karena kan udah ada mesin ya, jadi kayak tenaga kerja tuh upahnya lebih minim karena dianggap mereka hanya gunakan mesin untuk pekerjaan mereka, jadi dianggap mereka itu tidak layak untuk digaji dengan besar kan, jadi gaji mereka tuh di bawah rata-rata. Terus adanya kerusakan lingkungan, jadi yang kita tahu transportasi itu kan menggunakan tenaga yang mengeluarkan asap seperti itu, jadi polusi itu terjadi. Selanjutnya ketimpangan sosial dan ekonomi, setelah adanya revolusi industri itu kita mengalami ketimpangan yang sangat besar sampai munculnya ilmu sosiologi tadi. Jadi ada golongan yang kaya dan golongan yang miskin itu munculnya setelah ada revolusi industri. Jadi mereka yang kaya dan memiliki mesin, mereka menjadi pihak yang memiliki strata yang tinggi, dan mereka yang tidak memiliki mesin itu menjadi mereka yang strata rendah dan bekerja kepada mereka yang strata tinggi. Terus kehilangan tradisi dan keahlian lokal itu dikarenakan oleh mesin yang sudah menggantikan tenaga kerja, dan kerajinan tangan itu dianggap sudah tidak terlalu penting lagi seperti dulu sebelum terjadinya revolusi industri. Selanjutnya ada konsumerisme dan pemborosan. Jadi setelah ada revolusi industri ini lebih banyak lagi hal yang diproduksi oleh pabrik sampai kita ini tanpa sadar melakukan kegiatan konsumerisme alias memberi dampak revolusi industri dalam kehidupan kita, seperti di kepolisian juga ya. Dulu kan data-data dari kasus itu masih dalam kertas, tapi sekarang kita udah bisa mengaksesnya dari komputer. Jadi ada dampak positif dan juga negatif dari revolusi industri tersebut. Ya, dari saya, apakah puas, Dimas? Jadi dampak dari sistem solusi ini banyak dan menjadi salah satu tantangan di siklus kehidupan masyarakat. Terima kasih Naya. Oke, pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Naya. Kita akan menjawab pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Revina. Baik, izinkan untuk menjawab pertanyaan dari Rizky Ramadhani tadi. Jika seluruh masyarakat memutuskan untuk child free, apakah akan menjadi permasalahan yang serius untuk siklus kehidupan masyarakat? Jawabannya tentu saja iya, karena jika seluruh
masyarakat memutuskan untuk child free bakal mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu mempengaruhi penurunan populasi, yaitu jika semua orang memilih untuk child free, populasi akan menurun seiring waktu. Lalu dalam jangka panjang, hal ini bisa mengarah pada situasi yang serius, yaitu di mana generasi muda atau generasi kita yang sekarang ini tidak akan cukup untuk menggantikan generasi yang sudah akan menua nanti. Jadi itu bakal menyebabkan populasi yang menua akan berkurang drastis. Yang kedua, itu akan berpengaruh pada ekonomi dan ketenaga kerjaan. Tanpa generasi penerus, jumlah tenaga kerja akan berkurang, sehingga ekonomi masyarakat ini bisa terganggu. Kurangnya pekerja muda juga bisa menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang produktif. Lalu yang ketiga, akan berpengaruh pada sistem sosial dan kesejahteraan. Banyak negara yang mengandalkan kontribusi pajak dari penduduk muda atau generasi muda untuk mendukung sistem kesejahteraan bagi warga lanjut usia. Jika populasi terus menurun tanpa generasi penerus, sistem kesejahteraan ini bisa runtuh karena tidak ada cukup pemasukan pajak untuk mendukung kebutuhan pensiunan. Yang keempat, itu ada berpengaruh pada keseimbangan ekologis, di mana dalam beberapa kasus penurunan populasi dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Namun, dalam masyarakat modern yang sudah terorganisir dengan peran-peran sosial tertentu, berkurangnya populasi manusia bisa mengganggu ekosistem sosial dan keseimbangan peran sosial dalam skala luas. Dan yang terakhir, itu akan berdampak pada budaya dan tradisi. Jika berkurangnya populasi, warisan budaya pasti akan terhenti. Banyak budaya yang bergantung pada penerus untuk menjaga dan melanjutkan tradisi. Tanpa generasi penerus, identitas budaya dan sosial masyarakat tersebut mungkin memudar. Secara keseluruhan, meskipun keputusan child free adalah hak individu, jika keputusan ini diambil oleh seluruh masyarakat, efek kumulatifnya bisa sangat luas dan berpengaruh besar pada kelangsungan masyarakat secara keseluruhan. Apakah sudah menjawab? Jawab. Tapi misal seandainya setiap orang ingin di negara ini terjadi populasi besar-besaran, di mana seperti negara Indonesia lah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, karena orang tua zaman dulu kan berpikiran kalau banyak anak banyak rezeki. Jadi orang tua tuh zaman dulu kok banyak anak ya kan, sampai 10, 7, dan mikir lah untuk kedepannya. Dan apakah itu juga salah satu permasalahan juga? Jelaslah itu adalah suatu permasalahan, karena dengan banyaknya populasi kita belum tentu bisa mengcover tentang kebutuhan makannya. Jadi kita padi itu belum tentu cukup untuk mengcover semua populasi yang banyak kayak gitu kan. Jadi tentu saja itu menjadi suatu tantangan, karena berlebihan itu tidak baik, tetapi juga kurang itu tidak baik. Jadi kita tuh lebih kayak secukupnya aja, seperti Indonesia udah menerapkan KB kan, 2 anak saja cukup. Sudah, terima kasih. Aku nampak. Baiklah teman-teman, semua pertanyaan sudah terjawab dan presentasi kami juga sudah selesai. Kami harap semuanya paham kan?